الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. آمين. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah kita membaca qiraah hadhihi al-Qur'an al-mubarakah, insyaallah kita lanjutkan ta'lim di dalam kitab Bidayah dan Hidayah, yang mana kita sampai di pembahasan qaulul musannif rahimahullah ta'ala wa la tatruk tahlilan lihya al-kathah, yakni pembahasan melanjutkan yang minggu lalu daripada bab adabil wudu, bab yang menerangkan tentang adab-adabnya ketika kita berwudu, sunnah-sunnahnya ketika kita berwudu, tata cara ketika kita berwudu, yang mana kita sampai di pembahasan membasuh wajah kemarin, dan insya Allah kita lanjutkan ini dalam perkataan beliau wala tatruk tahlilan lihya al-kathah. Dan ketika di dalam wudu, yakni termasuk daripada kesunahan ketika kita berwudu, jangan kalian tinggalkan dalam mentahlil, menyela-nyela al-lihya, jenggot, al-kathah yang tebal. Bagaimana kemarin kita sudah bahas batasan dikatakan jenggot yang tebal dan jenggot yang gak tebal. Nah, kalau kita memiliki jenggot yang tebal, yang sekiranya sampai gak kelihatan warna kulit kita dari orang yang memandang kita, gak kelihatan saking tebalnya, berarti kita disunahkan untuk mentahlil. Tahlil itu menyela-nyela. Dan tata caranya, yakni dengan jari jemari tangan kanan itu dimasukkan lewat belakang sini, seperti ini. Dan juga termasuk tata caranya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita bisa yakni melakukannya ketika kita membasuh wajah. Setiap sekali membasuh wajah, sekali tahlilul lihya. Atau setelah membasuh wajah 3 kali, baru tahlilul lihya 3 kali, baru tangan. Ya, jadi yang pertama kita boleh wajah, habis wajah dulu sambil kita tahlil, bacahin dulu tangan, tahlil. 1, wajah lagi 2, wajah 3, itu bisa. Atau wajah 3 kali, atau wajah 3 kali, setelah itu tahlilul lihya 3 kali. Ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, di dalam tahlilul lihya di sini ada satu kesempurnaan di dalam membasuh wajah kita, yang mana nanti termasuk al-ghurra wa tahjil juga. Italatul ghurra wa tahjil setelah ini akan kita bahas. Dan ini ada satu cerita. Ada seorang alim nasalihin. Beliau ini tidak pernah meninggalkan sunnah sama sekali seumur hidupnya. Ketika beliau meninggal, itu saking dia harus bersunnah, jaga sunnah, itu dikasih karamah sama Allah Ta'ala. Itu ketika meninggal, yang mandiin, kan habis meninggal sunnah diwuduin, ya kan? Habis mandiin diwuduin sunnah, ya kan? Ketika wuduin pas basuh wajah, yang wuduin tadi itu lupa gak tahlilul lihya. Saking menjaga sunnah, ini mayitnya dikasih karamah sama Allah Ta'ala, bisa jawil itu yang mandiin.
pertama tunjukin seperti ini. Makanya ngasih isyarat bahwa untuk tahlilul lihya. Ente lupa nih belum tahlilul lihya. Akhirnya diambil itu ayat tahlilul lihya. Karamatan lahu, Masya Allah, dikasih karamah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kisah nyata kejadian. Nah, ini kalau kita yang mandiin dijauhil sama mayatnya, kabur kita orang. Tidak diurusi, tidak diteruskan, udah butuhin. Wallahu a'lam, udah hilang ya. Ya, wahakala. Dan ketahuilah, naqala anil Bajuri, diriwayatkan dari Imam Bajuri, annal lihya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada syu'uriha, jumlah rambut lihyanya, jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah rambutnya itu ada 124.000 rambut. Yang di jenggotnya Rasulullah ada 124.000 rambut. Ka'adadil anbiya, seperti jumlah para nabi. Wa ka'adadil awliya fi kulli zaman, dan seperti jumlahnya para wali-wali Allah di setiap zaman, yang mana mati satu hidup ganti lagi, mati satu ganti lagi. 124.000, Masya Allah. Ini diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Bajuri. Kemudian setelah itu, tsumma ghsil yadaka al-yumna. Kemudian lanjutannya di dalam wudu, ini termasuk fardu ya, termasuk fardunya wudu. Basuhlah kedua tangan, yakni yang pertama yadakal yumna, tsumma al-yusra. Kanan dulu baru kiri, salasan, 3 kali. Ma'al mirfaqain ila asnafil aqudain, bersamaan juga ikut dibasuh mirfaq, siku. Ini namanya mirfaq. Ya, siku ini. Ila asnafil aqudain, sampai tengah-tengah audud. Ini audud sini ya. Nah, ini tengah-tengahnya sini. Wah, ada termasuk burrah wa tahdil. Ya. Yang termasuk daripada kesunahan wudu, italatul ghurrah wa tahdil. Fa innal hilata bil jannah tablugh mawadhi'al wudu. Karena apa? Nanti menjadi hiasan di surga itu yang mana sebab daripada basuhan-basuhan kalian ketika berwudu. Dan di dalam hadis lain, yakni nanti di hari kiamat di padang mahsyar, yang kita bayangkan pada mahsyar itu udah tahu seperti apa ya, seremnya kayak apa. Dan jangan bayangkan yang namanya padang mahsyar itu terang benderang seperti ini, gelap, gak ada cahaya. Padang mahsyar yang mana nanti orang-orang bakal digiring sampai ke sirat, sampai ke timbangan, nanti di mizan dan terus masuk ke surga atau masuk ke neraka. Itu padang mahsyar, itu gelap gulita. Yang bisa membuat terang nanti, yang menjadikan cahaya seseorang, yakni orang tersebut bercahaya, itu dengan bekas-bekas daripada wudu, yakni termasuk daripada italatul ghurrah wa tahdil, memanjangkan basuhan ketika al-ghurrah. Al-ghurrah yakni apa? Al-ghurrah itu di sini bi an yaghsil min jawanibil wajh, dengan membasuh jawanib, pinggiran-pinggiran wajah yang tidak termasuk wajah ini. Ada italatul ghurrah ini. Ya, atau bahasanya gulu yang atas ini. Ya, atapnya gulu, atapnya leher. Ada italatul ghurrah. Jadi kalau kita wudu pas basuh wajah, sekalian sini kenakan. Itu sunnah. Ada ghurrah. Adapun min bab ma la yutim al wajib illa bihi fa huwa wajib, ini sebelah sini harus dibasuh. Enggak boleh kita wudu cuman gini tok. Ini tidak kena. Hati-hati. Ya, wudu jangan cuman gini tok. Ini kenakan juga pinggiran sini. Kalau bisa dilebihkan sampai italatul ghurrah sini. Ada al-ghurrah ini sini. Amma at-tahjil itu, ya itu tadi.
sampai sini. Dalam membasuh tangan sampai sini, dan dalam membasuh kaki dipanjangkan sampai betis. Jadi basuh kaki jangan pas di mata kaki toh. Siramkan sampai ke betis kita. Bersamaan dengan membasuh yang wajib-wajib dulu yang paling penting. Ya, yang penting batasan wajibnya dulu. Ini juga tangan yang penting batasan wajibnya dulu. Baru dilebihkan sampai sini. Ya, seperti itu. Ini hukumnya sunnah dan ini akan menjadikan cahaya di hari kiamat. Ya, nanti yang membedakan umatnya Rasulullah SAW sama umat-umat yang lain itu italatul qurra terkini. Karena hadis. Dalam hadis itu disebutkan bahwa nanti yang membedakan umatku dengan umat-umat yang lain itu bekas-bekas wudunya. Yang mana bekas wudu tadi menjadikan cahaya bagi mereka di hari kiamat. Jadi orang yang wudunya sempurna dengan italatul qurra wa tahjil dengan sunnah-sunnahnya juga, maka itu akan menjadikan cahaya nanti di hari kiamat. Kemudian wakul, nah ini doanya. Wakul inda ghazlil yumna, ketika kita membasuh tangan kanan sambil baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti, kitab amalan-amalanku di hari kiamat dengan tangan kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, yang mudah. Kemudian wakul inda ghazlis shimal, ketika tangan kanan kita basuh sambil baca apa? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhuhri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada menerima kitabku, kitab amalanku nanti di hari kiamat dengan tangan kiriku ataupun dengan belakang punggungku. Jadi orang-orang yang amalannya jelek, kitab amalan jelek itu sama malaikat melemparkan di toh punggungnya. Nasallallahu salamah. Kemudian itu doanya, amalkan itu. Ya, thummastar'i ra'saka bil masah bi an tabulla yadayk. Kemudian apa? Istau'aba ini ratakan, seluruhkan basuhan ketika membasuh atau mengusap. Kalau wajah itu mengusap, bukan membasuh, diusap kok. Ya, ra'saka bil masah, bukan ghusl. Ya, kalimat di sini al-mashu. Ya, seperti di Al-Qur'an, ya, faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ya kan? Wamsahu, masah. Bukan tafsil. Kalau ghusl itu siram, basuh. Kalau masah itu diusap toh. Perbedaan sama ghusl sama masah ini beda jauh. Kalau ghusl itu harus ada aliran air, sailanul ma. Kalau masah itu cukup usulul balal, menyampaikan basahnya air ke anggota tubuh tadi. Seperti wajah, seperti kepala. Kepala itu nggak perlu dighusl. Kalau kepala cukup dimasah. Maksudnya apa? Di sini. Di sini sebutkan nanti, ya. Sambil dibasahin tangannya. Tangannya dibasahkan dulu. Basah, baru di. Caranya disebutkan di sini. Wa tulsiqa ru'usa asabikal yumna bil yusra wa tad'ahuma ala muqaddimatir ra's wa tumirrahuma ila al-qafa thumma turadduhuma ila al-muqaddimah fa hadhihi marrah. Caranya di mana? Menurut Imam Ghazali, yakni ketika kita basuh wajah, mengusap kepala, ketika kita mengusap kepala, basahin tangan kita dengan air, udah basah nih, ya kan? Jempol taruh di sini, jempol taruh di pelipis sini, ya. Kemudian ini dari muqaddimatir ras, dari awal kepala, angkat sini, ditabur, jalankan ke sini sampai kofa itu sini, ya, sampai kofa, kemudian balikkan lagi. Satu, basahin lagi. Dua, basahin lagi.
3. Itu cara mengusap mana? Rambut. Nah, masalah mengusap di sini sama membasuh beda. Karena mengusap itu cukup masuk membasahkan air, basahin tangan kita, kemudian tempelkan, basahnya nanti sudah pindah ke kepala, cukup. Hatta pakai kopiah. Kalian pakai kopiah enggak butuh copot ketika butuh kopiahnya. Ambil air, basahin, teteskan sini, sudah kerasa basah rambut kita, habis. Itu masuk. Itu ala aqalil wajib. Wajibnya cuma basahin tok sampai. Tapi kalau usul beda. Kalau usul harus dialirkan air itu. Ya, ketika wajah itu harus usul. Dan juga kalau masuk enak. Kalian punya rida atau kain, kalian basahin. Ya, kalian basahin itu kain, ada basah-basahnya kan? Kalian tempelkan ke kepala. Basahnya ini udah kerasa di sini dan nempel di kepala kalian, sah. Itu masuk. Karena al-murad bil basah itu usul balal. Apa itu usul balal? Menyampaikan basahnya air ke tempat wudhu tadi, ke anggota wudhunya tadi, kepala tadi. Itu toh. Tapi ini sunnahnya isti'ab, diratakan semuanya. Ya, huruf jangan khilaf juga keluar daripada khilaf. Karena di dalam mazhab Imam Malik wajib. Nah, wajib itu semuanya kena. Makanya kalau kalian nanti umrah pas tawaf, wudhunya pakai wudhu Imam Malik. Supaya apa? Supaya kita nanti kalau pas tawaf kesenggol atau kena wanita yang bukan mahram kita tidak akan wudhu. Ya, itu caranya kalau kita mau taklid ke Imam Malik. Ya, kalau kita umrah mau wudhu ketika tawaf, itu wudhunya pakai mazhab Imam Malik. Di antaranya apa? Di antaranya kalau di Imam Malik itu harus kepala harus kena semua. Dan juga perbedaannya cuma 2 toh. Sama mazhab Syafi'i perbedaannya cuma 2 toh. Sama apa? Harus dalam. Dalam itu apa? Digosok. Semua digosok. Tidak boleh kita orang gini tok di air, gini tok di air ya, keran misalnya gini ketok basah. Ini ketok basah, ya, nggak boleh. Kalau menurut mazhab Maliki, kalau menurut kita boleh. Yang penting sudah gosol. Itu perbedaan dalam mazhab seperti itu. Nah, di sini kita disunahkan kenakan semua rambut. Kenakan semua. Caranya seperti tadi, ya, satu balik. Kemudian, tafa'alu dzalika salasan. Lakukan seperti itu 3 kali, ya, kayak tadi. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha. Begitu juga 3 kali di setiap anggota tubuh seperti tangan, wajah, semua 3 kali. Itu sunnah. Ya, taslis di dalam wudu 3 kalikan basuhan itu hukumnya sunnah. Wa qul, dan doanya ketika kalian mengusap kepala, Allahumma ghashshini bi rahmatik wa anzil 'alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yawma la tadhillu illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Itu doanya. Allahumma ghashshini, ya Allah curahkan kepada kami apa? Dengan rahmatmu. Wa anzil 'alayya, dan turunkanlah kepada kami dengan keberkahanmu, yakni barokah-barokahmu. Wa adhillani, dan naungilah kami tahta dhilli arsyik, di bawah naungan arsy-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkanlah rambutku, wa bashari, dan kulitku, alan nar, dari api neraka. Itu doa yang diajarkan ketika mengusap kepala. Ini doa bisa dibaca ketika kita mengusap kepala. Amalkan juga ini. Kemudian, thumamsah udhunaik dhahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid. Kemudian usaplah. Nah, ini kalau udhun usap juga, bukan basuh. Jadi bukan disemprot atau pakai air sendiri, enggak. Cukup basahi jari.
Jari jemari kalian kenakan ke air basah, kemudian apa? Usapkan ke telinga. Ya, kanan dan kiri. Dohirnya telinga itu mana sih? Batinnya mana? Dohir itu mayalil wajah, yang menghadap ke wajah. Ini namanya dohir. Ini dohir. Batin ini yang menghadap ke wajah. Mayali ar-ras itu dohir, yang menghadap ke kepala itu dohir, yang untuk telinga. Kalau yang menghadap ke wajah itu dohir, batinnya untuk. Itu dua-duanya diusap dengan air yang baru, berarti basahin lagi. Kemudian wa adkhil musabbahatika fi samakhai udhunaik wamsah zahira udhunaik wa batin ibhamaik bi batin ibhamaik wa qul Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma asbi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Doanya Allahumma adkhilni, ya Allah masukkanlah, Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah minal ladzina, kami termasuk orang-orang yang mendengar al-qaul, ucapan, yakni ucapan daripada Rasulullah, ajakan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fayattabi'una ahsana, dan kami mengikutinya dengan baik. Allahumma asmi'ni, ya Allah dengarkanlah kami munadiya, undangan surga bersama orang-orang yang al-abrar, orang yang berbuat baik, atau al-muti'ina billah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya gimana? 3 kali juga ya, basahin jempol sama ini. Terutama jempol sama telunjuk. Taruh jempol di somakai ini. Ya, yang biasa kalau perempuan buat anting. Ya, sebelah sini, belakang ini. Yang ini masuk. Pertama gimana? Ya, udah semuanya kena, baru ini ke atas. Ya, terus kayak gitu basahin lagi, 2, basahin lagi, 3, sambil baca doa. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Itu apa namanya, ketika membasuh atau mengusap kedua telinga. Thumamsah raqabatak, kemudian usaplah raqabah, leher. Ini menurut Imam Nawawi tidak sunnah. Ini dilakukan ulama. Gimana? Tapi menurut sebagian ulama kita orang sunnah raqabah. Di antaranya yang menekankan di situ Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, idza marra, apabila lewat di antara kalian ketika membaca kitab wala tamsah atau wala tusannu masbur raqabah faqul, maka bacalah apa ganti maksudnya wa yusannu masbur raqabah. Itu menurut, padahal menurut ulama yang lain mengatakan itu tidak sunnah. Nah, ini khilaf karena mungkin menurut mereka hadisnya dhaif. Tapi ini untuk pengamalan yang juga diamalkan orang-orang soleh dan orang-orang alim lainnya, boleh diamalkan. Jika habis mengusap telinga, basahin lagi, usap leher, basahin lagi 3 kali. Sambil baca apa? Bukul Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah leher kami daripada api neraka, daripada ikatan api neraka. Wa a'udzubika, dan kami berlindung kepadamu daripada salasil. Salasil itu rantai dari neraka. Wal aghlal itu cambuk atau ikatan atau syarat yang buat menyeret orang ketika masuk ke api neraka. Itu doanya ketika masuk raqabah. Ini sunnah, ya sunnah, amalkan. Imam Al-Ghazali mensunnahkan untuk diamalkan. Kemudian maksal rijlah kaliyumna. Kemudian setelah itu baru kaki. Habis kepala, telinga, kaki. Kaki tumaksil
Oh salah lagi nih, nggak boleh diusap, tapi dibasuh. Kanan dulu, thumma yusra ma'al ka'bain. Dan juga kemudian yang kiri bersamaan dengan ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Jadi harus canda kabeh, harus kena semuanya. Ya, sya'ran wa basyaran. Rambut maupun kulit harus kena semuanya. Kemudian wa khallil bihinsir al-yad al-yusra asabi' rijlak al-yumna mubtadi'an min hinsiriha hatta takhtima bihinsir al-yusra. Kemudian salah-salakanlah di jari jemari kaki kalian dengan jentik jari kelingking tangan kalian yang sebelah kiri. Dan diawali dari jari kelingking kaki sebelah kanan sampai diakhiri ke jari kelingking kaki sebelah kiri. Berarti kanan dulu. Ya, sudah. Basuh yang kiri dari jempol, berarti bukan dari jentik. Dari jempol itu. Ya, jadi kalau yang kanan ketika menyela-nyela, ketika menyela-nyela, ini pakai yang kiri ya. Ini air nyiram ke sini. Ya, habis basuh, habis itu sambil disela-sela, ini masukkan dari bawah sini ke sini 1, 2, 3, 4. Dah, yang kiri pakai ini juga bukan dari sini. Bukan dari jentik, bukan dari kelingking kaki kiri, bukan, tapi dari sini. Lanjutkan yang ini. Jadi dari kanan ke kiri. Ini. Dari kanan ke kiri. Seperti itu. Kemudian itu tahlil asabi ya. Sunnah hukumnya. Sunnah. Kalau kita belum pernah wudu cuman basuh gitu tok. Nah, mulai sekarang belajar untuk tahlil atau menyela-nyela jari jemari kaki kanan dan kiri ketika wudu. Sambil baca doa apa? Wa tudkhilu al-isba' min aswal, dan cara masuknya itu dari bawah kayak tadi yang Anda perhatikan. Kemudian doanya apa? Allahumma tsabbit qadami al-sirat yawma tazillul aqdam fin nar. Ya Allah, tegakkanlah, kuatkanlah qadami telapak kakiku dari ketika di sirat. Yauma, di mana di hari tazillul aqdam, tergelincirnya kaki-kaki masuk ke api neraka. Itu doanya. Kemudian wa kadzalika tafsilul yusra wa taqul, ketika kaki kiri doanya apa? Itu yang kanan ya. Sekarang yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat yauma tazillu aqdamul munafiqin. Itu doanya ketika membasuh yang kiri. Kemudian Masya Allah, ini udah sampai tata cara wudu sampai sini yang disebutkan oleh Imam Ghazali ya, dari awal membasuh kedua tangan, mengusap tangan dan lain-lain sampai akhir kaki. Ini sampai di sini. Kemudian warfa'il ma ila asnafis saqain, seperti tadi qurra wa tahjil ya, siramnya sampai ke betis. Jadi basuh kaki itu sampai ke betis, jangan pas di mata kaki itu, dilebihin ya. Wara'in tikrar salasan fi jami'al balik, dan tiga kalikan setiap kalian membasuh, mengusap anggota tubuh kalian ketika wudu. Sunnah 3 kali. Kalau lebih 4 kali gimana? Makruh. Kalau sengaja makruh hukumnya. Ya, melebihkan basuhan hukumnya makruh. Apapun, baik di wajah, tangan, kaki, kepala, itu makruh. Kemudian fa'idzaa faragta minal wudu, dan apabila kalian telah selesai daripada wudu, telah selesai daripada wudu, farfa' basar, angkatlah kedua mata kalian
ila sama warfa yadayka hatta tadhhar bayad ibtik ila sama kiblatul doa. Kemudian doa wudu ini caranya gimana? Angkat tangan kalian madhep kiblat ya. Kemudian angkat tangan kalian madhep kiblat sambil mata kalian ngadep ke langit sambil doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu doa wudu, amalkan. Mulai dari sekarang setiap kita selesai wudu, amalkan doa itu. Setelah selesai kita angkat tangan dan angkat mata madhep ke atas, ke langit. Kenapa soalnya? Kiblat doa as-sama. Kiblatnya doa itu langit. Makanya ketika doa disunahkan angkat tangan, angkat kepala, angkat tangan dan juga angkat pandangan. Wa qiblatus shalah al-Ka'bah. Kiblatnya salat Ka'bah. Nah, ini di sini secara urutan menurut Imam Ghazali seperti ini. Yang kita dapat daripada guru-guru kita ya sama, cuma urutannya agak beda. Ya, saya praktekkan yakni ketika angkat tangan sekiranya kelihatan sampai kelihatan jangan gini tok. Sunnah gini. Wah, nanti diketawain biarin mereka tidak tahu apa yang diajarkan yakni untuk diamalkan di dalam wudu, doa wudu seperti itu. Angkat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni shakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi darik wa wasi' li fi darik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada tambahannya. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi afwan. Wa barik li fi rizqi wa la taftinni bima zawaita anni. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini urutan ini ada di kitab Kifayatur Raghib lil Imam Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Fiqih. Ya, urutan yang tadi saya bacakan itu ada di kitab Kifayatul Raghib. Ya, subhanallah. Kemudian summa qra inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Ya. Nah, fadilahnya apa ini? Ada nomor di fadilahnya. Keutamaannya apa? Nah, ini disebutkan di sini. Wa man qara hadhihi da'wat fi wudu'ihi. Siapa orang yang membaca doa ini setiap wudu, selesai wudunya, kharajat jami' khatayahu min a'dha'ihi. Keluar semua dosa-dosanya daripada anggota tubuhnya tadi. Brodol itu dosa-dosanya, kita orang brodol. Ini kisah nyata karamahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sampai apa? Beliau ini kalau wudu tidak berani wudu di masjid. Kenapa soalnya? Beliau setiap lihat orang wudu, ketok. Keluar dosa-dosanya, ini dosa kabair, lihtan, dosa apa namanya? Dosa yang shaghair, ini pernah gini, kelihatan semuanya dosanya. Ada syai'un ma'nawi. Ini perkara sesuatu yang ma'nawi, tapi menurut pandangan para aulia yang diberikan karomah sama Allah Subhanahu wa taala seperti zahir, seperti nyata. Makanya beliau pernah akhirnya kepepet waktu itu wudu di masjid. Ketika dia wudu di masjid, lihat ya Allah, orang ini pernah berbuat ini, minum khamar, kelihatan dosa-dosanya pada netes-netes semuanya. Ya, kelihatan. Itu disebutkan di kitab Mizanul Kubra bicara Rahmatul
kitab Istilahul Alim Ahramatul Ummah namanya, ada syarahnya kitab Mizanul Kubra. Ya. Itu ini ceritanya seperti ini. Nah, di sini kana Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, idza ra'al ma al-bayda yu'raf sa'irud dhunub allati kharajat fihi min al-kaba'ir wa saghair wa makruhat. Imam Abu Hanifah itu kalau wudu kelihatan, bisa lihat yang keluar daripada tatasan-tatasan wudu tadi, dosa-dosa orang, daripada dosa besar, dosa kecil, dan makruhat-makruhat, yang makruh-makruh. Hatta sehingga beliau sampai apa katanya? Hatta ja'ala ma'ut tahara idza tatahhara bihil mukallaf lahu salasa ahwal. Sampai dijadikan sama Imam Abu Hanifah itu kalau beliau wudu kalau sisa atau bekas air wudunya seseorang itu dijadikan 3 keadaan, 3 hukum. Hukum pertama apa? Hukumnya annahu kan najasah al-mughalladhah. Hukumnya seperti sisa wudu tadi, seperti najis mughalladhah menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa soalnya? Ihtiyatan lihtimal an yakuna al-mukallaf irtakaba kaba'ir. Menjaga daripada orang yang mukallaf tadi, orang yang wudu tadi telah melakukan dosa besar. Jadi bekas itu ya jadi najis mughalladhah. Yang kedua, najis mutawassithah. Dari apa? Dari tetesan wudu orang yang melakukan dosa kecil. Yang terakhir, najis mukhaffafah. Dari bekas tetesan orang wudu yang melakukan makruhat, sesuatu yang dibenci, yang kurang baik. Subhanallah. Sampai segitunya. Ya. Itu di dalam apa? Syai'un ma'nawi, sesuatu yang ma'nawiyah hukumnya. Ya, adapun kita orang ya tetap itu hukumnya ma'ul mustamal. Ya. Yang ketiga itu tadi di hukumnya apa? Annahu tahir bi nafsih. Yang makruhan tadi tahir bi nafsih. Bukan mutawassit, bukan mukhaffafah, tapi tahir bi nafsih, suci dengan sendirinya, tidak bisa mensucikan yang lainnya. Ini kalau mustamal, seperti air mustamal, seperti itu, sampai seperti itunya. Ya, ini kalau kalian ngamalkan doa-doanya tadi, wudu seperti tadi, itu tetesan-tetesan air wudu kalian itu bertetesan semua dosa-dosa keluar, semua itu keluar dosa-dosa yang telah kita lakukan daripada air wudu tadi. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatim, dan yang doa seperti itu dikasih satu stempel cap. Khatim itu cap kapan? Ya, setiap wudunya wa rufi'a lahu tahtal arsy. Lempengan tadi yang ada cap bekas wudunya tadi itu ditempelkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Lempengan tersebut yang ada cap yang kita amalkan untuk kita, fala yazal, tidak henti-hentinya yusabbihullah taala, bertasbih wa tuqaddim wa yuqaddisu, dan mengucapkan kalimat tahlil wa tahmid dan lain, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu lempengannya baca itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuktabu lahu shawab dzalika ila yaumil qiyamah, dan dicatat pahala tasbih, tahlil, dzikirnya tadi lempengan tersebut dicatat ila yaumil qiyamah, sampai akhir nanti hari kiamat. Kata kita sudah mati, itu lempengan kalau kita ngamalkan masih ada di bawah aras, yang mana bertasbih, berzikir, pahalanya buat kita. Wa min hadza, dan dengan ini kita ketahui bahwa alamat tanda orang yang matinya husnul khotimah itu orang yang mendawamkan doa setelah wudu. Kenapa? Soalnya mungkin kita mati tidak dalam keadaan berzikir, tapi setiap detik, setiap waktu itu lempengan berzikir pahalanya buat kita.
Dan ketika kita meninggal, kata Bamin Al-Zakirin, kita tercatat meninggalnya dalam keadaan berpikir. Dah, itu doanya. Yang amalkan doa wudu ya. Kemudian yang amalkan inna anzalna. Setelah itu baca inna anzalna berapa kali? 3 kali. Ya. Humma qara'a suratul qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Salasa marrah. Marrah. 1 kali kalian baca inna anzalna, kata Babina minas siddiqin. Dicatat termasuk golongan orang-orang siddiqin. Marratan. Yang 2 kali kataba min diwani syuhada, dicatat termasuk kalian daripada diwan catatannya para orang-orang yang mati syahid. Wasalah sama rot yang baca 3 kali apa? Hasyarahullah mahsyaral anbiya wal mursalin, nanti digiring di hari kiamat sama Allah Subhanahu wa taala di dalam kelompoknya para anbiya wal mursalin bareng sama nabi dan rasul. Ya, kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Amalkan ini walau fil umri marrah, walaupun seumur hidup sekali lah. Masa tidak pernah amalkan, amalkan. Yang sudah pernah amalkan, dawamkan. Yang belum pernah amalkan, amalkan dari sekarang. Kita ulangkan lagi doanya ya. Kita ulangin lagi doanya. Ya, bagaimana yang kita dapat daripada guru-guru kita yang ada di kitab Kifayatul Raghib, yaitu doa wudu sambil ngangkat tangan. Itu doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li bi rizqi wa la taftinni bima zawaita anni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doanya. Kemudian baca inna anzalna fi lailatul qadar 3 kali. Kata apa? Ya, amalkan itu. Buat tadi fi wudhu'i kasatan. Dan hati-hati, jaga ini. Jangan kalian wudu dengan mengamalkan 7 ini. Yakni makruh-makruhnya wudu yang bisa mengurangi pahala wudu kita. Apa itu? La tanfud yadaika faturasyal ma'. Jangan kalian nyipratkan tangan kalian ya ketika selesai wudu. Ada fi dakhil al-wudu wa fi kharij al-wudu. Di dalam wudu juga cipratkan gini. Ketika wudu kok cipratkan gini. Ini makruh. Dan juga jangan ketika setelah wudu gini kan. Ada nafas. Ini makruh. Seolah-olah kita benci sama air itu. Biarkan netes sendiri. Ya. Wala talqim wajhaka wa ra'saka bil ma'latman. Nah, itu kayak tadi. Wala talqim, nampak. Menampar wajahnya dengan ketika basuh wajah ini kan. Kepala juga jangan. Itu makruh. Ya. Kemudian apalagi? Wala tatakallam fi asna'il wudu. Jangan ngobrol ketika wudu kecuali bin darurah, kecuali dalam keadaan darurah. Ya. Wala tajid fil ghusl ala salasa marrat. Jangan kurangin ketika membasuh anggota-anggota wudu daripada lebih dari 3. Wala tajid, jangan tambah. Dan juga jangan dikurangi. Sunnah 3. Pas. Ya, wala tuksir sabbal ma min ghairi hajah. Jangan melebihkan basuhan air tanpa hajat. Basuh tangan sak gayung. 1 kali tangan sak gayung ya. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya bin mujarrad al waswasa, apalagi dengan sebab waswas. Wah, sudah kena nih, siram kabeh segini. Ini 1 gayung segini ini makruh. Ya, melebih-lebihkan basuhan makruh. Walil muwaswasin syaitanun. Dan bagi orang yang suka was-was ketika wudu, ada satu setan yang ketawa, yang suka mainin orang-orang yang was-was.
Ya, yadhaku bihim yuqalu lahu walhan. Yang suka ngetawain orang-orang yang was-was ketika wudu dan sholat itu namanya walhan. Jenis setan namanya walhan yang suka bikin orang was-was, ganggu orang. Kemudian kalau dia benar-benar orang tersebut was-was diketawain sama setan. Itu jenis setan namanya walhan. Itu di kitab Maraqil Ubudiyah Imam An-Nawawi Al-Battani, beliau sampai 10 jenis setan atau 9 atau 11 itu ya. Di kitab Maraqil Ubudiyah ada 11 jenis setan beserta tugas-tugasnya. Ada yang suka ganggu ketika sholat, bikin orang merasa gimana ketika sholat, ada ganggu ketika sholat, ada yang suka ganggu ketika maksiat di tempat-tempat yang tidak benar. Itu setan ditugas-tugaskan seperti itu, berkelompok-kelompok. Ya. Wala tatawadha, kemudian apalagi makruhnya wala tatawadha bil ma'il musyammah, jangan wudu dengan air yang kena sengatan matahari langsung. Ya, ada ember atau ada bak kena panas siang hari, kena sinar matahari kayak ini makruh. Wala minal awani as-sufriyah, dan juga jangan wudu di air yang tersimpan di wadah-wadah yang berbentuk besi atau sufriyah, lempengan. Karena itu nanti ada, kalau kena sinar matahari itu nanti keluar molekul-molekul atau bahaya zat-zat yang bisa membahayakan kulit, yang bisa menyebabkan penyakit kulit, diantaranya baros, penyakit baros tulang. Kemudian bahadhihi sab'ah makruhatun fil wudu. Ini 7 ini adalah makruh-makruhnya ketika kita wudu. Wa fil khabar, dan di dalam satu hadis disebutkan anna man dzakarallahu ta'ala, siapa orang yang berzikir mengingat Allah ketika wudu, inda wudu'ihi, ketika dia wudu, tahharallahu jasadahu kullahu, Allah sucikan seluruh jasadnya, zahiran wa batin, zahir dan batinnya. Wa man lam yadhkurillah, siapa orang yang tidak berzikir kepada Allah ketika wudu, pikirannya pasar, pikirannya kayak ini ya, tidak berzikir, lam yadhkur minhu illa ma asabal ma, tidak disucikan kecuali yang terkena air wudunya tadi. Kalau ingin disucikan semua zahir batin kita, seluruh anggota tubuh kita suci, ketika wudu ingat sama Allah dalam keadaan berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini disebutkan, ada catat ini di sini. Wal iblis lahu aulad tis'ah, ada 9. Iblis itu punya 9 anak. Ya, kullu minhum ismun wa amal. Setiap dari mereka itu ada nama dan ada amalannya. Yang pertama namanya Khanzab, muwaswas fi shalah. Ini Khanzab ini yang muwaswas fi shalah, yang mana Rasulullah SAW ketika melihat satu celah soft, para sahabat itu melihat seperti anak kambing bolak-balik. Iblis itu ketika orang sholat softnya lepas atau lenggang, itu iblis bolak-balik bikin was-was. Ya. Yang kedua walhan, was-was fil wudu fi taharah, ketika kalian cebok, ketika kalian wudu, ketika kalian mandi wajib, itu namanya walhan. Ya. Yang keempat namanya yang ketiga namanya zakambur, wa huwa fi kulli suq yuwaswis al-bai'in. Zakambur hala yang taruh, diletakkan, berada di pasar-pasar, yang bikin was-was orang yang berdagang atau jual beli. Yang keempat al-a'war, wa huwa syaitan az-zina, setan yang mengajak kita untuk berbuat zina, namanya a'war. Yang kelima al-wasnan, wa huwa syaitan yusqilur ra's, setan yang ganggu kita untuk bangun sholat subuh. Ya, dipetak kepala kita, bikin nantep bangunnya. Itu namanya apa? Wasnan. Ya. Kemudian yang ke-6 dasim, bukan dalsim, bukan dasim. Ya. Siapa itu dasim? Wa huwa syaitan alladzi ya'kul ma'an nas, yang ikut makan sama manusia, dasim. Apabila tidak membaca lam yadhkur ismallah, tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut. Kemudian yang ketujuh namanya matun, wa huwa sahib akhbar kadzibah, yang suka nyebarkan kabar-kabar dusta, namanya matun. Kemudian yang kedelapan namanya tabrau,
wa huwa syaitan al-musibah, setan yang membawa musibah. Tabra'u namanya. Yang kesembilan al-abiyad. Abiyad wa huwa wakal bil anbiya. Ini setan abiyad ini yang biasanya suka ganggu para nabi. Kalau sekarang tidak ada nabi, tidak ada rasul, ganggu para aulia. Namanya abiyad. Yang ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sholat didatangi setan. Ya, itu jenis setan abiyad. Bahkan disebutkan di kitab Maraqil Ubudiyah. Ya, kalian lihat sendiri di Maraqil Ubudiyah ada itu. Ya. Dan ketahuilah bahwa sunnah-sunnah wudu itu banyak, lebih dari 60 sunnah. Kalau kalian bisa mengamalkan bahwa afdal, maka itu afdal buat kita orang sempurna dalam wudu. Ya Allahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأن لا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة نغفر لكل حوبة واغفر لنا العورات وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي